Ya, kita bukan menyembah lafadz. Kalau ditulis di dinding lafadz Allah, apa kita meyakini lafadz itulah Allah yang kita sembah? Bukan, itu tulisan, itu lafadz. Ya, yang kita sembah itu zat yang ditunjukkan oleh lafadz itu, yang tidak bisa dibayangkan, yang kita tidak ketahui hakikatnya. Yang penting kita yakini zat Allah tidak menyerupai zat-zat makhluknya, bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya, yang diantaranya adalah sifat 20 itu. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan ya rafi'asyan ya rafi'asyan wa daraji. Alhamdulillah Rabbil Alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa salamullahi alaihim ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di kesempatan malam hari ini kita bisa memulai kembali ta'lim rutin setiap Sabtu malam Ahad, dan pada Sabtu malam Ahad kedua kita mengkaji ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip keyakinan dalam Islam. Bersamaan dengan kita memulai kembali ta'lim rutin ini, maka kami juga akan memulai kajian kitab yang baru. Kita akan mengkaji kitab Matan Jawharatut Tauhid, salah satu buku kitab yang dikaji secara luas di sekian banyak belahan dunia Islam, di pesantren-pesantren di negeri kita. Ini termasuk bagian dari kurikulum ilmu tauhid ya yang diajarkan di pesantren-pesantren. Biasanya kitab-kitab yang dikaji mulai dari dasar Aqidatul Awam ya dan syarah-syarahnya, kemudian Jawharatut Tauhid dan syarah-syarahnya, kemudian biasanya dikaji setelah itu Ummul Barahin ala Matan As-Sanusiyah, ala al-Aqidah As-Sanusiyah, dan hasyiyah-hasyiyahnya. Berarti kajian kitab Jawharatut Tauhid ini kurang lebih kajian kitab tauhid yang sedang, bukan dasar sekali, juga bukan tinggi sekali, tapi sedang. Karena itu dalam pembahasan kitab ini kita akan mengkaji beberapa pembahasan yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya saat mengkaji kitab Aqidatul Awam misalnya, atau kitab-kitab yang sejenis. Hadirin rahimakumullah, memang kitab ini adalah salah satu kitab yang dikarang oleh para ulama
mutaakhirin, termasuk ulama yang hidup di masa-masa akhir. Beliau meninggal tahun 1041 Hijriyah. 1041 Hijriyah. Memang sebelum pengarang kitab Aqidatul Awam. Sementara sebelum itu sudah sekian banyak kitab-kitab tauhid yang dikaji, yang ditulis oleh para ulama, dikarang oleh para ulama Islam. Yang sangat terkenal ada beberapa kitab aqidah seperti kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, itu sangat terkenal di dunia Islam. Al-Aqidah An-Nasafiyah, itu juga kitab yang sangat terkenal di dunia Islam, dan sekian banyak kitab-kitab tauhid lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, memang kitab ini bukan kitab yang paling bagus tentang ilmu tauhid, ya, tetapi umum dikaji, dan tadi sudah kita singgung mustawanya, kelasnya itu kelas sedang. Isi atau kandungan dari kitab ini sekian banyak permasalahan disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebagian lagi memang ada masalah-masalah yang ada perbedaan pendapat di tengah-tengah atau di kalangan para ulama Islam. Dan ada beberapa masalah yang dikritik oleh sebagian ulama, ya, yang disebutkan dalam kitab ini, namun itu semuanya tidak kemudian menjadikan kitab ini tidak memiliki kelayakan untuk dikaji. Tetap kitab ini layak untuk dikaji, dipelajari oleh kita semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kitab ini bentuknya adalah nazaman, syair, ya, bukan kitab nasr, bukan kitab yang berbentuk prosa, tapi berbentuk, kalau bahasa kita, semacam puisi, ya, ada sajak-sajaknya. Baik, langsung saja kita mulai mengkaji kitab Matan Jawharatut Tauhid ini. Qala an-nazimu rahimahullah, alhamdulillahi ala silatihi, thumma salamullahi ma'a salatihi, ala nabiyyin ja'a bit-tauhidi, wa qad khala ad-dinu 'anit tauhidi, fa arsyada al-khalqa li dinil haqqi bisayfihi wa hadiyihi lil haqqi, Muhammadil aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Ini beberapa bait, ya, 4 bait yang menjadi muqaddimah, pengantar sebelum memasuki pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab Matan Jawharatut Tauhid ini. Beliau memulai kitab Jawharatut Tauhid dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim disebutkan oleh para ulama, ya, dalam sekian banyak kitab-kitab. Kita sampaikan ringkasannya. Kenapa para ulama, terutama yang mengarang kitab-kitab dalam ilmu agama, selalu memulai kitab-kitab itu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim? Tidak lain tidak bukan tabarrukan bil basmalah wa ta'assiyan bil Qur'anil Karim wa binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ulama Islam memulai karangan-karangan mereka dengan menyebutkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, tabarrukan biha, karena mengambil berkah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini mengandung berkah karena itu ayat suci Al-Quran. Dan di situ disebutkan sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan para ulama dari kalangan khawas, ya, ulama-ulama yang
mencapai tingkatan aulia, para salihin, menyebutkan sekian banyak manfaat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahkan ini menjadi salah satu zikir dalam tariqat Qadiriyah. Jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini sangat agung, ya, makanya para pengarang kitab-kitab menyebutkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim di awal kitab. Salah satu faedah kita sebutkan, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, saat mengunci pintu mobil, pintu rumah, insya Allah aman dari pencurian. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ngunci rumah, ngunci mobil dan seterusnya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Selain mencari berkah dari Bismillahirrahmanirrahim, para ulama memulai karangan-karangan mereka dengan menyebutkan basmalah karena meneladani Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ayat pertama yang disebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW ketika menulis surat-surat beliau yang beliau kirim kepada raja-raja, penguasa-penguasa untuk mendakwai mereka agar masuk Islam, itu suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahkan Sayyiduna Sulaiman alaihissalam mengawali surat yang beliau tulis kepada Bilqis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran disebutkan, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Itu surat yang ditulis oleh Nabiullah Sulaiman kepada Bilqis, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, hadirin rahimakumullah. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Bismi itu jar majrur. Dalam bahasa Arab namanya jar majrur. Ba harfu jar, ismi ism majrur. Ya, al jar wal majrur, jar dan majrur itu kalau bukan harfu jar zaid, maka dia punya muta'allaq, punya kata lain yang makna bismillah berkaitan dengannya. Ya, yang kata ada muta'allaq, kata lain, ya, yang diperkirakan, yang bismi ini, jar dan majrur ini berkaitan maknanya dengannya. Ya, jadi kita yang biasa mengkaji kitab nanti akan melihat setiap ada harfu jar, ada jar majrur, itu nanti pasti dijelaskan ini kaitannya dengan muta'allaqnya ini di kalimat ini, muta'allaqnya kalimat ini. Nah, kalau ini bismillah, ini muta'allaqnya muqaddar, diperkirakan, tidak dinampakkan. Ya, meskipun boleh saja dinampakkan. Nah, para ulama memperkirakan, ya, ada sekian banyak pembahasan, perbedaan pendapat tentang masalah ini. Namun secara umum ada sebagian ulama yang memperkirakan muta'allaq itu kata lain yang maknanya berkaitan dengan bismi, ya, itu bismillah. Ada yang mentakdirkan mutaqaddim atau mutaakhir.
mendahului bismi atau setelahnya. Ada yang mentakdirkan fi'il, ada yang mentakdirkan isim, ada yang mentakdirkan umum, ada yang mentakdirkan khusus. Jadi sebagian ulama mengatakan bismillah maknanya bismillahi abtadi'u, pakai fi'il umum di akhir. Ya, bismillahi abtadi'u, dengan menyebut asma Allah aku memulai. Kegiatannya apa yang dilakukan? Kalau ngarang-ngarang, ya, kalau makan-makan, kalau minum-minum, ya, kalau memulai perjalanan, ya. Sebagian ulama mentakdirkan, memperkirakan khusus. Jadi bukan bismillahi abtadi'u, tapi bismillahi usannifu, dengan menyebut asma Allah aku mengarang, karena aktivitasnya adalah mengarang. Bismillahi akulu, dengan menyebut asma Allah aku makan. Bismillahi ashrabu, dengan menyebut asma Allah aku minum, dan seterusnya. Bismillahi arhalu, ya, dengan menyebut asma Allah aku memulai perjalanan. Sebagian ulama lagi, ya, ini antara umum dan khusus. Ada abtadi'u, itu umum. Ada khusus, kaitannya dengan aktivitas yang sedang atau akan dilakukan. Ada yang takdirkan fi'il begitu, ada yang takdirkan ism. Bismillahi ibtidai, atau bismillahi akli, bismillahi syurbi, bismillahi rihlati, misalnya. Ini kaitannya dengan bahasa Arab, ya. Tidak apa-apa, nggak paham, nggak semuanya paham, nggak apa-apa, tapi maknanya insya Allah paham. Ada juga yang mentakdirkan terlebih dulu bismillah ay abtadi'u bismillah, bukan bismillahi abtadi'u, abtadi'u bismillah. Atau yang khusus mengatakan akulu bismillah, ashrabu bismillah, artahilu bismillah. Intinya ketika kita mengatakan bismillah, itu maknanya apa? Dengan menyebut asma Allah aku melakukan aktivitasku atau aku memulai aktivitasku. Jadi kalau kita mau makan bismillah, maknanya apa? Saya makan dengan memulainya menyebut asma Allah supaya diberkahi oleh Allah. Ketika mau minum, kita ucapkan bismillah, berarti apa? Dengan menyebut asma Allah aku minum supaya ini diberkahi oleh Allah. Bismillahi artahilu, dengan menyebut asma Allah aku memulai perjalanan kembali, supaya perjalanan kembali ini diberkahi oleh Allah. Jadi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita memulai dengan bismillah, itu maknanya apa? Ya, dengan bismillah ini, dengan menyebut asma Allah, aku memulai aktivitas yang sedang akan aku lakukan ini, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Jadi begitu, ya. Jadi pas kita melakukan apapun, bismillah, ya tentunya yang baik. Tentunya yang baik. Tidak boleh orang mau berzina, bismillah, tidak boleh. Ya, itu perkara haram, tidak akan diberkahi oleh Allah. Orang mau minum khamr, tidak boleh mengucapkan bismillah, haram hukumnya. Karena itu sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara-perkara yang baik, ya, itu kita memulainya dengan bismillah. Apa maksudnya apa? Kita mau makan baca bismillah, itu apa maksudnya? Kita mau minum baca bismillah, apa maksudnya? Bahwa kita melakukan aktivitas ini dengan menyebut asma Allah supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, ya. Nah, kita mau naik motor, mau pergi kerja,
bismillah. Naik mobil, mau berangkat kerja, bismillah. Mau pergi kemana dengan niat yang baik, bismillah. Artinya semoga aktivitasku ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita ingat, kita hadirkan saat kita memulai aktivitas kita dan mengawalinya dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, bismillah. Kata Allah itu adalah alamun ala zatil muqaddas, nama yang menunjukkan kepada zat yang maha suci, satu-satunya yang al-mustahiq lil ibadah. Alamun ala zati al-muqaddasi al-mustahiqi lil ibadah. Lafaz Allah itu nama bagi zat yang maha suci yang berhak disembah oleh para hamba. Ya, nah, sudah pernah kita singgung, zat Allah itu maknanya hakikat Allah yang tidak menyerupai zat-zat makhluk seluruhnya, yang tidak menyerupai hakikat-hakikat makhluk seluruhnya. Makhluk zatnya antara dua, benda yang bisa dipegang dengan tangan, manusia, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda padat, atau benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan, cahaya, kegelapan, roh, angin, dan semacamnya. Itu zat makhluk antara dua itu. Dan ini disinggung dalam Al-Quran, suratul An'am. Ayat pertama, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dua contoh benda yang bisa dipegang dengan tangan. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, kegelapan dan cahaya Allah yang menciptakannya, contoh dari benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan. Nah, Allah tidak menyerupai ini, tidak menyerupai ini. Zat Allah bukan manusia raksasa yang punya anggota badan, bagian tubuh, juga bukan cahaya atau roh, ya, dan semacamnya. Kita tidak bisa mengetahui hakikat Allah, dan kita tidak diwajibkan, tidak dibebani untuk mengetahui hakikat Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menyebut nama Allah, jangan membayangkan apa-apa. Jangan membayangkan cahaya terang benderang lalu itu diyakini sebagai Allah. Bukan. Itu cahaya makhluk. Jangan membayangkan ada manusia raksasa duduk di langit sono, punya tangan besar, kaki besar, muka besar, mulut besar. Nah, lalu itu diyakini sebagai Allah. Nah, itu makhluk yang dikhayalkan oleh benak seseorang. Ya, ini makna laisa kamitslihi syai'. Ini makna sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadits, bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluk. Yang penting kita yakini Allah Ta'ala zat yang berhak disembah. Ya, Allah itu nama untuk zat yang kita sembah. Allah itu nama. Ya, kita bukan menyembah lafaz. Kalau ditulis di dinding lafaz Allah, apa kita meyakini lafaz itulah Allah yang kita sembah? Bukan, itu tulisan. Itu lafaz. Ya, yang kita sembah itu zat yang ditunjukkan oleh lafaz itu, yang tidak bisa dibayangkan, yang kita tidak ketahui hakikatnya. Yang penting kita yakini zat Allah tidak menyerupai zat-zat makhluknya, bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya, yang diantaranya adalah sifat 20 itu. Dah. Ya, itu iman kita kepada Allah. Para ulama mengatakan lafaz Allah itu alamun murtajal.
Isim alam, nama yang sebelum dipakai sebagai nama tidak dipakai untuk apapun, kegunaan apapun. Nah, dari awal itu nama bagi zat yang kita sembah. Kalau ada lagi alamun mangqul, jadi apa namanya, kalimat yang tadinya tidak digunakan jadi nama kemudian digunakan jadi nama, ya itu dalam ilmu nahwu begitu. Tapi kalau lafaz Allah itu alamun murtajal, lam yasbiq lahu isti'malun qabla al-alamiyah, jadi belum pernah dipakai untuk makna lain selain makna nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.